Bab 3411, Shou dan Tianqi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Ye Xuan sekali lagi menunjukkan kekuatan sihir cakar hantu, satu pukulan akan menjadi fisika besar ke-13 Suanguang Tengah dan akhir memperbaiki angin Hongdu Lai menjadi tongkat manusia. Mengejutkan penonton, Yin 73 hati ekstasi, menyadari ini adalah kesempatan besar bagi para leluhur untuk berdiri, sehingga hati sangat ingin turun. Puluhan ribu orang Yin Mozu di sekitar mobil hijau Kowloon pada dasarnya telah menemukan temperamen para leluhur. Pada saat ini, tidak perlu mengingatkan 7 atau 3 orang, bahkan jika mereka berjongkok bersama dalam kehampaan. Sebelum mereka berjongkok, mereka mengubah batu tulis biru besar yang kasar di bawah lutut. Buk, buk, lebih dari 10.000 garis sosok pendek pada saat yang sama, dan suara sepotong lutut mengenai batu tulis biru keluar, dan kekuatan yang kuat di udara sekitarnya takut, dan kemudian mereka tertegun dan terpana. Adegan ini kacau. Kemudian, suara bernada tinggi dengan harga yang mengejutkan tiba-tiba terdengar, dan suara lebih dari 10.000 orang bergabung menjadi satu, leluhur yang bahagia, kekuatan yang tak berdaya. Xianfu selamanya, hidup dan surga. Xianfu akan selalu menikmati, Shou dan Tianqi. Hei, hei, titik. Segera setelah kata terakhir, itu adalah tubuh suara yang besar yang ditanam di kehampaan. Di antara kam-kam kekuatan utama di sekitar, ada beberapa orang kuat yang tidak menahannya, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Adegan di depan kita ini terlalu konyol, sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Jam berapa ini? Sebenarnya ada monster tua seperti ini, seperti yang ini. Itu hanya tercengang. Dihadapkan dengan tampilan aneh dari kekuatan-kekuatan kuat di seluruh dunia, 7 peti Yin telah maju. Dengan bangga berkata, baiklah tunggu yang lain dicemooh. Leluhurku senang, tetapi leluhur kuno dari keluarga kuno kurang dihormati. Di masa lalu, para pendeta kuno dari dunia kuno disegel di tanah yang dingin ketika mereka masih muda, dan mereka lahir baru-baru ini. Menghitung tahun dan bulan, jumlah leluhur tidak memiliki batas, dan itu telah melewati ratusan juta tahun. Dikatakan bahwa itu adalah kehidupan abadi Xianfu, dan itu tidak berlebihan untuk kehidupan dan surga. Petik 2. Selain itu, Hongdu Li Feng ini berani meneriaki saya di depan umum dan bersumpah demi leluhur saya. Itu benar-benar tidak sopan. Harus ada pengakuan dalam masalah ini. Jika tidak, para penjaga yang telah disegel selama ratusan juta tahun akan disegel dengan leluhur mereka. Ketika Anda bangun, seluruh federasi Faro akan menderita. Petik 2. Ada beberapa jalan penjaga, dan hari-hari awal segel Kaisar Neteret, ratusan juta tahun yang lalu, itu berada di luar kekuatan Qiankun, dan saya harus membuat kesalahan. Saya tidak tahu apakah itu karena waktu saya bersama Ye Xuan, dan Yin Qi benar-benar terinfeksi, dan saya terinfeksi dengan masalah ini. Namun, citranya di masa lalu masih dapat diandalkan, setidaknya bukan omong kosong, ditambah identitas keluarganya yang jahat. Pada saat ini, kata-kata itu diucapkan di depan umum, kredibilitasnya secara alami tinggi, untuk sementara waktu, 4 minggu. Tidak ada kekuatan besar di kehampaan yang memiliki kecurigaan. Di bawah menghadapi perubahan besar, mereka tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Belanda kurang hormat, sungguh menakjubkan, itu yang besar. Tidak heran jika darah keluarga Neter dapat digunakan untuk mewariskan hantu-hantu Neter. Aku tidak dapat memikirkan keberadaan orang-orang kuno. Ketika aku masih muda, aku disegel. Aku menghindari pertempuran dunia, dan hidup dari alam liar hingga saat ini. Petik 2. Dalam perang tahun itu, ada juga beberapa catatan dalam kode keluarga orang-orang Yindai. Kaisar Neter memang merupakan generasi tokoh yang menakjubkan. Dia pernah menampilkan hantu dan cakar, dan memotong langit dan mata biru menjadi 2. Kekuatannya mengejutkan dan dia tidak dapat memikirkan putra bungsunya. Benar-benar hidup di dunia, ini bukan hal yang paling menakjubkan. Apakah kamu tidak mendengarkan orang-orang Yin 7 yang lama? Bersama dengan segel Kaisar Neter, ada juga beberapa jalan penjaga, juga orang-orang Neteri yang kuat di zaman kuno. Itu sudah melampaui alam Qiankun. Tidak ada yang ada, hidup hingga saat ini, bahkan jika perbaikan miliaran tahun ini mandek, itu sangat menakutkan. Selain keluarga kura-kura, di antara alam semesta kedua, Yin Mozu menjadi yang kedua yang ditentukan. Ada kelompok etnis di suku yang melampaui kekuatan Qiankun. Ini akan melawan langit. Siapa yang berani memprovokasi di masa depan?
Dengan suara seruan ini, seluruh tubuh Hong Dulai, yang telah dipotong menjadi tongkat dewasa ribuan mil jauhnya, bergetar. Dia adalah yang terkuat di dunia ke-13, dan tubuhnya dibelenggu. Misteri itu dengan cepat tumbuh kembali, tetapi darahnya sangat buruk sehingga tidak ada cara untuk bertarung dengan orang-orang. Di beberapa benteng federal di belakang mereka, beberapa orang kuat berbondong-bondong keluar untuk menyelamatkan, tetapi gerakan Yin 7 dan Yin 8 dan Yin 9 lebih cepat. Panggil, panggil, beberapa suara memecah udara terdengar, dan ketiga pria itu benar-benar bergerak di tempat untuk mengungkapkan metode rahasia. Sekejap mata berlalu di depan Hong Dulai, dan sebelum mereka bereaksi, sebuah rantai emas gelap telah dipasang di leher yang terakhir. Banjir Hongdu terkejut dan segera meraung, "Saya adalah wakil pengawas lembaga pengawasan federal. Biarkan gadis tuamu mengatakannya. Para leluhur dapat melihatmu, itu adalah ciptaan wajah putihmu yang lama. Kurang, hentikan paruhmu, ketika kamu kembali ke leluhurmu, ketika kamu memanggil." Tiga orang Yin secara sadar kata-kata dari bakat telah mengejutkan kekuatan-kekuatan yang kuat dari pasukan-pasukan di sekitarnya. Bagaimanapun, beberapa penguasa kekuatan telah melampaui kekuatan-kekuatan Qiang Kun di zaman kuno, ini bukan lelucon. Meskipun ada kesamaan dalam tiga kekuatan teratas di tiga alam semesta utama, mereka tidak pernah lahir, dan mereka tidak pernah terekspos sekalipun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, para penjaga Yin Mozu berbeda dalam musuh-musuh mereka. Tugas mereka adalah melindungi Tao dari kesuraman. Sekarang setelah rasa hormat yang kurang telah terbangun, dapatkah pelindung berada jauh di belakang? Hanya dengan begitu Anda dapat dihalangi. Oleh karena itu, ketiga orang itu sama sekali tidak bermoral, meskipun mereka tahu bahwa ini sebagian besar sia-sia, dan mereka belum pernah mendengar tentang para leluhur, tetapi mereka dapat menakut-nakuti kekuatan-kekuatan yang kuat di sekitar mereka, dan mereka lebih dari cukup. Pada saat ini, ketiga pria itu mengunci Hong Dulai dengan rantai emas gelap, dan kemudian mereka mengembang kembali dan mentransmisikan kekuatan magis dalam sekejap, lalu berkedip dan kembali ke kekosongan yang ditempati oleh Kam Yin Mo. Pada saat ini juga suara Yin dan Yang di dalam mobil Kowloon Kinglan sekali lagi terdengar, dengan makna penghargaan, "Ya, kalian tiga bibrida tua, adalah hal yang baik untuk melakukan sesuatu, memenangkan hati para leluhur, masalah ini ingat kalian." Mendengarkan suara aneh Yin dan Yang ini terdengar di depan mata, Hongdu asli, yang sudah menjadi kuat di luar, tiba-tiba bergetar hebat. Ini jelas merupakan iblis tua yang murung dan menyimpang. Para jenderal yang berjongkok, semua membuka mulut mereka dan membungkam bibrida tua, tetapi Yin dan 7 orang itu diam-diam lucu. Reruntuhan jin genital begitu tak tertahankan di depan mereka, sudah cukup untuk melihat yang makmur. Aku telah jatuh ke tangan iblis tua yang menyimpang ini. Bisakah kamu memiliki yang baik? Memikirkan hal ini, pikiran Hong Dulai tentang kematian telah lenyap, menelan ludah dan meneteskan air liur, tergagap dan menjelaskan, "Leluhur tua dan tua, aku tidak bermaksud menyinggung, hal sebelumnya, salah paham." "Salah? Ibumu, cepatlah masuk, dan tunggu para leluhur." Sebelum dia selesai, Yin 7 telah mengangkat kakinya dan menarik angin langsung ke dalam mobil hijau Kowloon. Itu suara yang tragis, akan segera keluar sebagai harta karun yang menggelikan. Mobil Kowloon Kinglan tidak memiliki kekuatan tempur, dan bahkan kemampuan bertahannya pun tidak memuaskan. Nilainya sepenuhnya tercermin dalam tingkat angin dan angin, bahkan Yin 7, del. Orang tidak masuk angin, kalau tidak, mereka tidak akan mudah diberikan kepada Yesuan. Namun, mobil ini tidak terlalu buruk, lagi pula, itu juga merupakan pemborosan harta karun kuno, kemampuan lain tidak disebutkan, tetapi kekuatan privasi masih cukup bagus. Bahkan jika itu adalah kekuatan besar, mustahil untuk mengintip pemandangan di dalam bar. Faktanya, jika Yesuan memiliki hati, bahkan suaranya tidak akan terdengar, tetapi sekarang ada jalan menuju kesedihan di mobil dinasti Qing, yang persis seperti yang sengaja dia buat. "Apa, metamorfosis lama, kamu? Oh, selamatkan aku, selamatkan aku." Itu adalah hal yang mengerikan, sangat ganas, kadang-kadang dicampur dengan 1 atau 2 orang mesum tua, dan kemudian canggung, dan itu ada di telinga, dan semua kekuatan besar di udara virtual semuanya menyeramkan, secara tidak sadar otak melengkapi penyiksaan tidak manusiawi yang diderita Hong Dulai. Kemudian, banyak orang bergidik dan bergidik. Bagaimanapun, Hongdu Liefeng adalah yang terkuat di periode tengah dan akhir dari dinasti ke-13.
Jika itu hanya penderitaan daging dan darah, bahkan jika itu adalah jiwa pemburu tulang, itu tidak terlalu buruk, itu bisa membuatnya seperti ini. Kebanyakan dari mereka itu adalah lemparan tingkat itu. Memikirkan kebaikan Long yang kurang dihormati oleh Nether, semua orang sangat dingin, dan merindingnya kenyang, dan perutnya hanya jatuh. Monster tua itu, benar-benar tidak dapat digunakan untuk akal sehat, tahun-tahun yang dihabiskan terlalu lama, psikologis telah cacat, tidak dapat membayangkan. Ini adalah episode kecil, tetapi sensasi yang ditimbulkannya tidaklah kecil. Kekuatan yang kuat dari semua kekuatan di sekitarnya semuanya telah menghasilkan kecemburuan. Tidak ada yang mau memprovokasi orang-orang Yinmo yang sulit untuk diajak berkeliling. Bagaimanapun, Hongdu Lifeng adalah wakil inspektur otoritas pengawas federal Faro, dan kekuatan kuat lainnya, termasuk keluarga kerajaan dari dinasti abadi, dan bahkan komandan lain dari markas besar Federal Flemish dapat mengabaikan masalah ini, tetapi armada biru Hong Senlan, yang merupakan komandan angin, sama sekali tidak dapat tinggal di luar. Komandan dinodai dan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Jika mereka acuh tak acuh, mereka semua akan dibuang oleh hukum militer setelah kembali. Kekuatan armada Senlan ini tidak lemah. Ada 5 benteng kecil dengan diameter 50.000 meter dan 15 benteng besar dengan diameter 10.000 meter. Sungguh putus asa untuk memiliki kekuatan dan kematian Yinmo. Pada saat ini, situasinya sudah mencapai titik ini. 5 wakil Jenderal Hongdu Lifeng sama sekali tidak punya pilihan, dan kulit kepala hanya bisa sekeras yang jahat. Sebanyak 20 benteng besar dan benteng kecil, yang semuanya mulai mengisi ulang pada saat ini, moncong senjata kapal utama muncul, dan jauh dari kam yang jahat di sudut langit lainnya. Kemudian, wacana yang mengancam dari seorang wakil. Jenderal Hongdu Liefeng disampaikan dari salah satu benteng kecil, meminta Yin 7 untuk segera menyerahkan pelatih mereka Hongdu, jika tidak mereka harus menembak dan melawan jaring yang rusak. Adegan ini berada di hari-hari awal harapan kekuatan kuat lainnya. Karena alasan ini, Korps Abadi Dinasti, juga dari Bintang Abadi, dan bahkan armada lain dari markas besar Federal Faro, belum dipindahkan. Setiap orang memiliki seluruh armada pasukan di bawah hiruk-pikuk Hongdu, dan mereka tidak berada di giliran awal mereka. Dalam sekejap, suasana hampa ini kembali menegang, dan kura-kura utama dari keluarga berbentuk bintang yang ditunggu-tunggu oleh pasukan utama belum juga muncul. Pasukan yang menunggu sudah mengalami konflik tak terduga di kam-kam. Kegembiraan mencapai titik ekstrim, dan pasukan kuat yang menunggu di sekitar kehampaan tidak merasa bosan menunggu. Drama yang bagus tidak hanya dipentaskan secara berurutan, tetapi bahkan belum berakhir, tetapi menjadi semakin intens. Dalam menghadapi pertempuran ini, 7 orang Yin juga sedikit tercengang. Armada ini berbeda dari pasukan lain. Ini adalah general langsung Hongdu Lai, dan benar-benar berani bertarung sampai akhir. Jika Anda tidak bertarung, Anda tidak dapat melewatinya. Mereka bertiga tidak menunggu hasil. Suara kata-kata Yin dan Yang Yesuan sekali lagi terdengar di mobil hijau Kowloon. Malas dan berkata, leluhur ini tidak hanya melihat wajah putih kecil, lupakan saja dan mainkan dulu. Itu tidak akan membunuhnya. Apakah Anda bersemangat untuk menjadi begitu diperlukan? Benar-benar mengecewakan. Lagi pula, ini terlalu banyak untuk dimainkan, butuh waktu berapa lama? Jika tidak ada beberapa putaran, itu akan retak, asteris itu benar-benar disebut leluhur. Tapi itu, bagaimanapun, aku mencicipi rasanya, tetapi dengan cara ini, salah satu bantal sulaman yang tidak dapat aku gunakan, aku tidak ingin memberikannya kepada leluhurku, aku akan memberikannya kepadamu. Selama pidato itu, sebuah sosok telah terbang keluar dari mobil hijau Kowloon. Itu adalah angin Hongdu. Tubuh mayat itu tidak ditutupi, dan permukaan tubuh yang terbuka berwarna biru dan ungu. Sekilas, ia menderita siksaan yang tidak manusiawi. Dihadapkan dengan tatapan aneh dari banyaknya kekuatan bertabur bintang di pasukan sekitar, karena kerusakan berat dan hilangnya kekuatan Hongdu, angin kini berada di bawah kendali Yesuan, dan sosok itu diarahkan tak terkendali ke arah Senlan. Armada bergegas pergi, namun wajahnya sudah hijau, dan serigala gila itu mengerikan, jangan percaya padanya. Lelaki tua itu tidak kehilangan tubuhnya, lelaki tua itu tidak hancur. Ini bukan berarti tidak apa-apa. Mengenai masalah ini, pemandangan orang-orang kuat di seluruh tempat tiba-tiba menyapu pinggul Hongdu Lai, dan dengan kasihan, banyak orang menghela nafas. Hei, Wakil Presiden Akademi Pengawas Federal, sebenarnya dihancurkan oleh iblis tua di depan umum,
bagaimana itu bisa menjadi kata yang tragis. Jangan, tidak seperti ini, monster tua itu tidak mempermainkan lelaki tua itu benar-benar tidak hancur, tidak kehilangannya. Hongdu Liefeng sekali lagi sengsara, dan dia ingin sekali menggaruk kepalanya. Dia sudah selesai. Inilah alasan mengapa Yesuan tidak membunuhnya di dalam mobil hijau Kowloon. Biarkan dia hidup di dalam pot sialan ini. Itu lebih mengempis daripada menghancurkan secara langsung. Di langit imajiner ribuan mil jauhnya, para komandan di 20 benteng besar dan benteng kecil melihat sosok komandan Hongdu Lai, meskipun mereka retak di belakang, tetapi orang-orang kembali hidup-hidup. Kemudian, semua keringat dingin di dahi terhapus, dan instruksi untuk berhenti menyerang dikeluarkan secara berurutan. Yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa armada Shenlan berencana untuk tenang, tetapi hantu-hantu di mobil hijau Kowloon tiba-tiba hancur lagi. Hei, orang-orang kembali kepadamu, tetapi bagaimana mereka berani mengancam leluhur di depan umum ini, bagaimana mereka bisa menghitung? Saat suara-suara dingin keluar, kekuatan bertabur bintang dari kam-kam yang belum dikelilingi oleh mereka telah kembali, dan mantel hijau tua samar yang persis sama seperti sebelumnya telah dipacu keluar dari mobil hijau Kowloon. Sebelum sekejap mata mencapai benteng kecil di luar armada Shenlan, itu adalah tempat di mana wakil armada baru saja mendengar suara itu. Kemudian, kegelapan hijau tua itu naik tertiup angin, dan berubah menjadi cakar hantu hijau raksasa, jongkok. Hantu darah neter itu ajaib, tetapi kultivasi Yesuan masih lemah. Setiap kali ditampilkan, sebenarnya tidak banyak kerugian. Ini sama dengan penampilannya. Bagaimanapun, kedua kekuatan supernatural itu adalah kekuatan dewa tingkat kuno dan tertinggi. Kekuatannya cukup setara, dan kerugiannya secara alami sama. Yesuan telah tampil beberapa kali. Meskipun tampaknya acak secara acak, dia sebenarnya hanya mendukung dirinya sendiri. Tetapi ini adalah suatu keharusan, dan Anda tidak dapat menunjukkannya. Jika tidak, efek mengejutkan yang diharapkannya tidak akan tercapai. Dibandingkan dengan serangan diam-diam sebelumnya, Hongdu Liefeng memotong tongkat dewasa di tengah dan akhir periode cahaya hitam, dan bahkan lebih awal, Yesuan mengambil bidikan meteor kecil di kehampaan di udara untuk mengejutkan Yin 7 untuk 2 orang. Saat ini, kali ini, cakar hantu diterapkan. Meskipun jaraknya lebih dekat, itu hanya 1000 mil jauhnya. Namun, tujuan Yesuan adalah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Kota besi dan baja umumnya sangat sulit. Bagi Yesuan, perbedaan yang paling intuitif adalah bahwa hilangnya kekuatan dalam tubuh dan kekuatan tubuh dan darah telah mencapai puncaknya dalam sekejap. Meskipun tidak sedini ketika dia masih lemah, dia menunjukkan matanya dan anak panah itu ditembakkan. Kekuatan tubuh hampir diambil, dan semua orang pingsan di tempat. Namun pada kenyataannya, perbedaannya serupa. Untungnya, Yesuan hari ini memiliki semua jenis harta surgawi dan ramuan di tangan, dan banyak sumber daya kultivasi seperti Jingjing dan sumber Xingnuo juga merupakan stok besar. Oleh karena itu, setelah kekuatan magis cakar-cakar penuh ini diberikan, dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dari dunia abadi untuk pertama kalinya, melemparkan tulang ke dalam sistem yang melahap dan pulih dengan kecepatan penuh. Semuanya tidak sadar, setelah membayar harga seperti ini, dia tidak menunggu Yesuan pulih sepenuhnya. Dia ingin menggunakan ini untuk menyerang tujuan Li Wei, dan dia telah berhasil mencapainya. Oh, booming. Pertama, suara retakan seperti retakan, diikuti oleh ledakan suara yang sangat besar, mengejutkan dan memantulkan sepotong kecil kehampaan. Sebuah kapal perang baja, benteng kecil berdiameter 50.000 meter, seperti meteor kecil, tetapi lebih kokoh, tetapi pada saat ini, di bawah pandangan sekilas hantu hijau tua yang luas, ia langsung terpotong menjadi 2 bagian. Suara ledakan itu keras, percikan api yang tak berujung menyala, dan api membubung. Benteng kecil yang telah terpotong menjadi 2 bagian benar-benar runtuh. Sejumlah besar material jatuh di tempat yang terputus, dan beberapa serigala militer federal berkeliaran. Sosok itu melarikan diri. Adegan ini mengejutkan semua orang. Si tua culun yang mesum di dalam mobil hijau Kowloon itu terlalu ganas. Orang-orang hanya mengancam beberapa patah kata untuk memintanya membayar, tetapi mereka langsung menghancurkan benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Anda tahu, ini adalah armada Shenlan dari Lembaga Pengawasan Federal Faro, dan departemen yang kuat dari markas besar federal belum terlihat oleh pihak lain. Dalam keterkejutan, semua orang telah mengangkat pikiran mereka.
Setan tua yang menyedihkan ini tidak dapat diprovokasi. Orang-orang dari akhir Paleo tahun sebelum akhir tahun adalah satu-satunya putra bungsu Kaisar Nether. Di dunia ini, alam bahkan lebih tak kenal takut. Dan ada beberapa penjaga di belakangnya yang jauh melampaui kekuatan lingkungan ke-15. Begitu Anda bangun, selain harta karun tersembunyi terkuat dari kekuatan utama di dunia saat ini, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Itu adalah kekuatan besar dunia ke-15, seperti perang, kalajengking naga, dan leluhur tanpa alis. Pada saat ini, itu bukan lompatan kelopak mata yang tiba-tiba. Benteng kecil berdiameter 50.000 meter akan dipotong menjadi dua bagian. Mereka juga bisa melakukannya, dan itu sangat mudah. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan besar. Namun, tidak mungkin bagi beberapa orang untuk mencoba membunuh para dewa seperti ini. Terlalu sedikit untuk menimbulkan badai seperti itu. Itu terlalu tidak bermoral, dan itu tidak ada di mata federasi. Keberadaan seperti ini, atau tidak memprovokasi itu luar biasa. Itu adalah orang gila. Armada Senlanlah yang dihancurkan oleh benteng kecil. Pada akhirnya, mereka menelan suara mereka dan tidak terus mengejar masalah ini. Kedatangan pihak lain terlalu besar. Karena Komandan Hongdu telah kembali, tidak perlu lagi melanjutkan dengannya. Perawatan terakhir dari insiden itu akan dilaporkan kepada inspektur dan dikembalikan ke publik. Tentu akan ada pepatah. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar dalam kekosongan udara di sekitarnya semuanya menunjukkan warna tabu mereka. Hanya pada saat itu, Suan Yuanxian dan Duan Muxiaocha dan Zhao Qianru, tiga gimik dalam tiga kapal perang yang berbeda, sebenarnya dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, dia berbisik pelan. Gaya ini, sangat familiar, sangat ganas, dan tidak rasional, tidak masuk akal, dan tidak masuk akal. Apakah terasa seperti bajingan besar itu? Pasti wanita ini memiliki ilusi. Ini sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin dia? Jika itu benar, maka itu benar-benar masalah besar. Nona Ben akan mengalami metamorfosis besar dengan Longyang. Itu hanya menyeramkan. Badai yang tak terduga berakhir. Tujuan Yesuan telah tercapai. Tidak diragukan lagi bahwa citra puing-puing pembunuh para leluhur sengaja berada di bawah pertimbangan sebelumnya. Sekarang telah menembus hati orang-orang dan mengejutkan semua orang. Sejak saat itu, di lautan kura-kura ini, dasar tidak akan ada lagi kekuatan di atasnya, dan akan mudah untuk memprovokasinya. Pada saat inilah hamparan laut yang luas yang dikelilingi oleh kekuatan utama armada akhirnya memiliki gerakan. Sebelum kekuatan utama datang, mereka semua tidak pernah dengan gegabah terjun ke lautan kura-kura, tetapi menunggu di tepi ladang bintang tempat kura-kura leluhur berada, untuk menunggu tanggapan dari keluarga kura-kura. Keluarga kura-kura memiliki umur yang panjang. Beberapa tahun penuaan batu dalam keluarga telah menjadi kengerian dunia ke-15. Meskipun tidak akan muncul secara umum, ladang bintang semacam ini biasanya dapat menampung sedikit kemalasan. Orang yang masuk dan menjelajah tidak berarti armada pasukan utama dapat masuk sesuka hati. Bagaimanapun, itu adalah medan bintang tempat leluhur-leluhur dari genus kura-kura berada. Itu adalah kekuatan besar perang dan naga, dan leluhur alis, dan mereka tidak dapat menghindari beberapa fosil hidup dari keluarga tersebut. Hanya ketika kita diizinkan untuk melakukannya, berani membawa armada di belakang kita ke dalam pertempuran, dan bersaing untuk harta abadi yang akan segera lahir. Pada saat ini, keluarga kura-kura jelas memiliki respons. Bagaimanapun, semua kekuatan teratas dari tiga alam semesta berkumpul. Bahkan jika keluarga kura-kura lebih kuat, itu tidak akan dapat menahannya. Semua orang tahu bahwa saya akan memberi Anda wajah dan Anda harus tertarik. Ada hamparan asap yang luas di depannya, memperlihatkan atmosfer yang dalam dan suram dari hamparan luas bintang-bintang. Tubuh yang mengerikan memiliki kura-kura abu-abu berukuran meteor kecil, yang tiba-tiba menunjukkan bentuknya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh abu dan napas yang kuat, menyingkapkan misteri. Ini adalah kura-kura yang sangat kuat. Ia memiliki kultivasi ke-15 di periode tengah dan akhir, dan merupakan level senior. Setelah perang dan kalajengking naga, para leluhur yang merenung dan orang-orang lain melihat sosok kura-kura, raut wajahnya tidak bermartabat. Adapun Yesuan di mobil Kowloon King Yu, itu adalah Mo Zong Jingmang yang melintas, dan dari kura-kura raksasa, dia samar-samar melihat bayangan kura-kura raksasa berongga, yang membuatnya tiba-tiba tersesat juga. Tolong kurangi rasa hormat, nenek moyang kura-kura tolong.
Kalimat ini adalah ekspor, dan daerah sekitarnya tiba-tiba berteriak. Terlalu banyak informasi yang terungkap sungguh menakjubkan. Pertama-tama, ada fosil hidup yang memiliki umur lebih panjang dari leluhurnya. Itu pasti keberadaan tertinggi yang jauh melampaui negara bagian ke-15 di dunia, karena penyanyi yang sekarang disebut jenius kura-kura di tengah kesedihan, kata-kata itu datang dari jauh, dan itu dengan jelas mengungkapkan suasana yang mengerikan. Itu pasti keberadaan mengerikan yang melampaui kekuatan Qian Kun. Bahkan para leluhur itu mengerikan melampaui kekuatan Qian Kun yang perkasa. Jadi apa nama yang dia sebut sebagai leluhur kura-kura? Itu adalah pola kalajengking naga, pembunuh perang, dan leluhur tanpa alis. Itu sedikit dalam dan saya tidak ingin gemetar, terlalu takut. Selain itu terkait dengan minoritas Belanda yang memproklamirkan diri ini. Sebelum Yin 7 menyebutnya kurang menghormati Nether, bintang-bintang kuat dari kekuatan di sekitarnya, meskipun tidak banyak yang mencurigakan, tetapi untuk mengatakan bahwa hal yang nyata untuk masuk ke hati, tetapi tidak banyak. Pada saat ini, dengan leluhur kura-kura yang mengatakan bahwa leluhur-leluhur memiliki kata-kata undangan, orang-orang yang kuat tiba-tiba menjadi terkejut dan menyadari betapa identitas leluhur Netherrealm begitu mengejutkan. Jika tidak demikian, dapatkah leluhur keluarga kura-kura diundang untuk secara tegas? Kita harus tahu bahwa kehidupan keluarga kura-kura itu panjang, dan leluhurnya setidaknya berusia 1 juta tahun. Meskipun tidak berasal dari zaman kuno, paling-paling, itu akan dibandingkan dengan zaman kuno, tetapi telah hidup begitu lama. Monster tua, yang penglihatannya tinggi, dapat dibayangkan. Meski begitu, sekarang leluhur kura-kura menyadari identitas penguasa Nether, dia masih tidak ragu untuk mengganggu kultivasi tidur dan mengambil inisiatif untuk mengundang, hanya untuk menjelaskan masalahnya. Ini jelas merupakan ritme Netherrealm respect sebagai tingkat keberadaan. Faktanya, yang terakhir memang memiliki kualifikasi ini. Meskipun dia hanya satu orang saat ini, ketika Kaisar Nether menyegelnya, dia meninggalkan beberapa penjaga, yang semuanya adalah keberadaan tertinggi yang melampaui dunia ke-15. Begitu lahir, hantu ini kurang dari itu. Benar-benar bertentangan dengan langit yang dapat dilalui oleh 3 alam semesta. Tidak mengherankan bahwa bahkan kura-kura dari keluarga kura-kura sangat berbeda dengannya. Orang-orang memang memiliki kualifikasi ini. Menyadari hal ini, bahkan naga krab, pembunuh perang, dan 3 leluhur alis dan leluhur, ketika melihat mobil Kowloon Kinglan lagi, mata menjadi sangat panas. Ini adalah dewa yang hebat, dan dia membuat hubungan baik, masa depan pasti sangat bermanfaat. Sebelumnya, mereka masih merasa bahwa Netherrealm semacam ini bepergian dengan mobil yang buas dan kokoh. Itu terlalu sombong, tetapi sekarang tampaknya semuanya masuk akal. Bagaimana mungkin keberadaan ini tidak diatur? Pada saat ini, dengan suara kopral dari genus kura-kura, mulut Yin Kile di sebelah mobil Kowloon Kinyi hampir tak tertandingi, dan wajahnya penuh dengan warna kemenangan. Di sebelah Yin 8 dan Yin 92 orang juga sangat iri. Saya merasa bahwa saya telah melambat 1 langkah, dan saya dirampok dari pusat perhatian oleh Yin ke-7. Kesan leluhur di hati para leluhur pasti lebih banyak. Faktanya, Yesuan sekarang tidak sabar untuk mati di tempat. Apa keberadaan leluhur kura-kura benar-benar melampaui kekuatan tertinggi dunia ke-15, Yesuan sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi keberadaan tertinggi ini. Begitu identitasnya dibongkar oleh pihak lain, itu mungkin langsung menjadi hasil persilangan di tempat. Sayang sekali sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Para leluhur keluarga kura-kura telah berbicara. Kura-kura jenius dari dinasti hari ke-15 Qianqing sedang menunggu di depan, dan kekuatan-kekuatan kuat di sekitar langit imajiner juga. Saya menyaksikan mobil Kowloon Kinyi dengan mata yang bersemangat. Jika Yesuan pensiun saat ini, semuanya sebelum dipukuli, dan kura-kura tua di depan langit tidak akan membiarkannya pergi. Tampaknya leluhur kura-kura ini melihat, dan melihatnya tanpa melihatnya. Hatiku mendesah. Yesuan bahkan melangkah masuk ke mobil Kowloon Kinyi, mengumpat pada trio Yin 7, Yin 8, dan Yin 9, dan memarahi, kalian 3 bibrida tua, optimis tentang rem leluhur, aku akan pergi saat aku pergi. Bukannya dia tidak ingin naik mobil Kowloon Kinglan. Itu adalah leluhur keluarga kura-kura. Spektrum ini, Yesuan tidak berani berpose. Pada saat ini, dengan Yesuan melangkah keluar dari mobil Kowloon Kinglan, ada ledakan seru di udara. Ya Tuhan, apakah ini Netherland? Anak muda yang baik, sial, ketika orang masih muda, mereka disegel oleh Kaisar Nether.
Sampai hari ini, ketika mereka kembali, miliaran tahun belum berlalu, dan mereka masih muda. Meskipun agak segitiga, itu terlihat cukup bagus. Jangan gila, ini adalah rasa hormat yang kurang dari Nether, apakah kamu layak? Jika kamu ingin mengendalikan, wanita ini hanya melihat mata kanan, ada apa? Pada saat yang sama, ada 3 suara di 3 benteng besar Xuan Yuan dan Duan Mujia dan Zhao Jia. Hei, mata kecil ini, terlihat lebih akrab. Ya, pencuri itu adalah hal yang baik, dan itu terlihat seperti hal yang baik. Bukankah itu saudara kembar? Rasanya temperamennya hampir sama, kesengsaraan yang akrab, bertiup di wajah. Meskipun ketiga tipu muslihat ini tidak menyebutkan nama keluarga, dan suara mereka bercampur dalam teriakan kegembiraan, itu sebenarnya tidak terlalu kentara. Tetapi Yesuan bersalah, tetapi itu terdengar jelas. Ketika saat berikutnya tiba-tiba secara tidak sadar mengecilkan leher, hati saya diam-diam mengeluh. Ketiga tipu muslihat pencuri ini, benar-benar bukan yang tajam secara umum, sehingga mereka masih dapat dikenali oleh mereka. Kehidupan ini adalah seekor anjing. Kurangi, tolong. Itu juga pada saat ini bahwa saya melihat Yesuan telah muncul, dan untuk menunjukkan rasa hormat, saya tidak secara langsung membawa mobil hijau bergaya Kowloon yang bergoyang tertiup angin, dan kura-kura tua di depan langit jelas sopan. Banyak, ketika kata-kata itu keluar, sebuah bukit besar terhampar di punggung kura-kura besar itu. Ada lapisan topeng energi semprotan abu-abu yang diselimuti. Niatnya jelas, yaitu, membiarkan Yesuan memasuki topeng itu. Batuk, Yesuan membanting tanah dan batuk 2 kali. Orang-orang adalah kekuatan perkasa dari dunia ke-15, dan itu masih dalam periode akhir Qiankun, yang berdiri tepat di punggung kura-kura itu. Bukankah itu tunggangan? Itu sedikit perasaan hati-hati yang berdebar-debar. Namun, identitas saat ini adalah bahwa Nether kurang dihormati. Jika demikian halnya, itu akan terlalu berlebihan. Berpikir seperti ini, Yesuan diam-diam menggigit giginya, dan bentuk tubuhnya telah mendarat di punggung tua kura-kura ini, dan memasuki tudung abu-abu seperti istana besar. Kurang hormat, duduk diam. Pada saat berikutnya, kata-kata kura-kura tua itu menjerit lagi, dan kemudian Yesuan merasa bahwa seluruh dunia terguncang dengan keras. Ini seperti meteor kecil, kura-kura besar. Sebenarnya itu hanya sekejap mata. Itu adalah sekejap mata dari ratusan juta mil. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya sekejap mata dan Anda tidak dapat melihat kekuatan utama di belakang Anda. Yesuan ketakutan, jika Anda tidak berada di kap mesin abu-abu ini, saya khawatir cahaya itu adalah badai yang datang dari wajah. Anda harus memotong lapisan kulit kecepatan keluarga kura-kura tua itu terlalu cepat. Bahkan jika Yesuan berada di dalam perisai energi abu-abu di punggungnya, dia tetap hanya merasa silau, dan dia tidak dapat melihat lintasan lama keluarga kura-kura itu. Aku hanya merasakan bintang-bintang di kedua sisi saling bergesekan, dan ada lebih banyak awan tak berujung yang mengepul di sekitarnya. Seluruh otak terasa canggung. Akhirnya, aku memejamkan mata. Hanya dengan cara ini, pusingnya akan berkurang. Aku tidak tahu berapa lama, Yesuan hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba mandek, dan kakinya seperti kura-kura kecil seperti meteor, dan akhirnya berhenti. Apakah ini ritme daratan? Yesuan membuka matanya tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa keluarga kura-kura di kaki telah menghilang. Pada saat ini, dia berdiri di daratan bintang yang sangat besar. Bintang ini terlalu besar, berdiri di permukaan daratannya, dengan kekuatan langkah ketiga hari ke-10 Yesuan, dan jaraknya hilang. Aku tidak dapat melihat batas daratan. Jika aku tidak dapat melihat ke atas, aku dapat melihat kehampaan. Bintang-bintang, dia dapat datang ke tanah tempat rahasia di mana dia berada di suatu tempat yang terpisah dari alam semesta kedua. Tepat ketika dia bingung, dia ingin berteriak memanggil kura-kura tua yang telah membawa mereka ke sini. Sebuah sang-sang seperti suara yang jauh yang melintasi sungai yang panjang dan tiba-tiba masuk ke telinga. Saya tidak berpikir bahwa respek yang kurang juga tertarik pada ilusi leluhur keluarga saya, dan juga telah memperbaiki puncak lantai ke-7, dan telah memasuki tahap pertama lubang hitam. Dilaporkan bahwa ketika zaman kuno berada pada periode akhir zaman kuno, respek Neteret telah berguling di punggung leluhur saya. Apakah itu lubang yang diajarkan oleh leluhur Mongolia? Setelah mendengar ini, Yesuan tiba-tiba berhenti, dan punggungnya berkeringat dingin. Ini seharusnya suara leluhur kura-kura, dan tentu saja itu melampaui kengerian dunia ke-15. Yesuan sekarang adalah tubuh Nether.
Dia dapat melihat melalui latihannya sekilas. Tidak hanya dia tahu bahwa kultivasi itu adalah sebuah lubang, tetapi bahkan Ye Xuan hanya berkultivasi ke lantai 7 dan berhenti di lubang hitam. Perintahnya jelas. Ini membuat Ye Xuan memiliki perasaan transparan oleh pihak lain, seolah-olah tidak ada rahasia. Tapi tentu saja, perasaan itu hanya perasaan. Fakta-fakta tidak pernah bisa dianggap serius. Setidaknya, mayat bayi tanpa kepala, pihak lain sama sekali tidak terlihat, dan nenek moyang kura-kura bahkan lebih kuat, dan mereka dapat dibandingkan dengan mayat bayi tanpa kepala. Anda harus tahu bahwa bahkan nenek moyang berdarah dari keluarga ini adalah kura-kura raksasa yang kosong. Di depan mayat bayi tanpa kepala, mereka hanya harus berbagi kura-kura, dan atmosfer tidak berani bernapas. Namun, kata-kata pihak lain jelas memiliki arti godaan, dan tampaknya ada beberapa kecurigaan. Meskipun Ye Xuan merasa malu, dia hanya bisa memegang kulit kepalanya. Untungnya, dia yakin bahwa pihak lain belum pernah melihat semua detailnya. Dia masih agak berani. Saat ini, saya menguntit leher saya dan memaksa saya untuk berkata, bukankah, meskipun anak di bawah umur ini adalah tubuh utama Nether, tetapi paman lama dari penyu raksasa Void juga merupakan tertinggi tertua, dan lubangnya juga sangat misterius. Pada saat itu, dia diajari beberapa lapis latihan. Saya tidak menyangka bahwa tidak akan ada tindak lanjut lagi setelah saya harus terus berlatih. Hei, teman leluhur kura-kura ini, keluargamu adalah keturunan dari darah kura-kura raksasa, dan kekuatan lubang ini setelah 7 lapis imajiner, dapatkah ada dalam keluarga? Apakah itu benar-benar leluhur kekosongan yang diajarkan secara pribadi? Kamu sedikit licin, dan saat ini kamu masih berani bermain dengan para leluhur, harus memintaku untuk merobohkanmu. Jika kamu ingin mendapatkan pahala dari 7 lapisan lubang dari keluargamu sendiri, kamu takut kecewa, karena setengah dari kulit kura-kura di tanganmu sebenarnya adalah keluarga yang hilang dalam keluarga kita. Lubang yang tercatat di atas adalah palsu. Latihannya hanya 7 lapisan pertama. Jika kamu ingin mendapatkan pahala setelah lantai ke-7, kecuali kamu membantu keluargaku untuk menyelamatkan leluhur yang kosong. Hei, Dawang Ba masih hidup. Ketika saya mendengar orang lain menyebutkan kura-kura raksasa yang kosong, Ye Xuan tidak tenang sejenak. Dia tidak punya otak dalam satu kalimat, dan dia bergegas keluar. Kemudian itu kesal. Jelas itu isiannya, itu seperti tidak bermain trik. Hehehe, sampel kecil, tidak dipasang. Leluhur tua kura-kura dan leluhur tua itu berteriak pelan. Bintang-bintang yang berbintang dan tak terkatakan terguncang oleh tawa mereka dan sedikit naik turun. Mereka tiba-tiba memanggil mata Ye Xuan. Dengan sepasang tangan terbuka, tetapi juga seorang bujangan, berkata, itu adalah hal seperti itu untuk waktu yang lama, bahwa setengah dari cangkang kura-kura kuno adalah keluarga dari keluarga kura-kura Anda. Secara alami akrab dengan napasnya, tuan muda ini meninggalkan benda ini di dalam tubuh. Anda adalah makhluk tertinggi di luar kekuatan Qian Kun, seberapa banyak yang dapat merasakan napas sekecil apapun, dan secara alami Anda dapat melihat melalui identitas tuan muda. Di penghujung hari, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan mendesah, salah. Itu terlalu salah. Bagaimanapun, meskipun identitasnya telah hilang, nenek moyang kura-kura tampaknya tidak memiliki niat jahat. Tampaknya masih ada sesuatu yang diinginkan. Hati Ye Xuan telah ditentukan, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena kamu tidak dilengkapi dengan teman kecil, biarkan kura-kura tua itu datang untuk menebak identitasmu. Pertama-tama, identitas biksu teranmu tidak salah lagi. Meskipun tubuh Nether ini memang murni, tetapi untuk atmosfer biksu teran, aku masih bisa dengan jelas membedakan kura-kura tua itu. Jenius dari keturunan yang baru-baru ini muncul dari teran tidak banyak. 4 pesis besar belum ada di tanganmu. Jadi sepertinya hanya 3 kecoa mempesona yang tersedia. Xiao You, kamu adalah Xuan, Kaisar, Dewa Perang yang tak terkalahkan, atau rubah. 3 penyanyi mempesona yang hebat. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya, dan dia berkata sambil menghela nafas lega, apakah Kaisar Lian Xuan juga termasuk? Jika demikian, semua, ini agak aneh, dan aku tidak bisa bereaksi terhadapnya saat aku kedinginan. Tetapi nenek moyang kura-kura itu jelas patuh, dan tanah luas di bawah kaki mereka naik turun lagi, dan tawanya yang hangat terdengar, hahaha. Xuan Huangzi, Dewa Perang yang tak terkalahkan, Ling Hu Shaosu. Mereka semua adalah satu orang. Jika masalah ini tersebar, aku khawatir ketiga alam semesta akan sepenuhnya terbalik,
dan teman kecil itu benar-benar terkejut. Ketika aku sudah tua, kura-kuraku itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, sehingga gadis itu memberikan cangkang kura-kura berdinding setengah dari lautan kura-kura, dan itu benar-benar menarik putra takdir, leluhur keluarga kita, diselamatkan. Gadis yang dia katakan jelas-jelas adalah Xuan Yuanxian. Ye Xuan tiba-tiba tertegun, ternyata semua ini diperhitungkan, tetapi apa hantu surga ini? Biarkan dia merasa akrab, dan kemudian, Ye Xuan teringat jumlah nyamuk dan hantu tua, barang-barang lama tampaknya diperhitungkan dengan jumlah Scorpio, jadi mereka menggunakan pikiran mereka untuk mengatur diri mereka sendiri, dan akhirnya berhasil menjemput diri mereka sendiri. Oh, kontak. Keraguan ini, Ye Xuan bahkan bertanya, Bu Tianzi adalah bakat keluarga kura-kuraku. Itu dapat dianggap sebagai masa depan surga dan bumi. Alam semesta ada di masa lalu. Adapun jumlah surga, itu adalah bulu Bu Tianyi. Kamu mengatakan nyamuk dan hantu, dan aku. Keluarga juga punya beberapa asal-usul, dan beberapa hal selalu dilikuidasi di masa depan. Hantu tua pembunuh nyamuk yang kau sebutkan itu memiliki asal-usul dengan keluargaku. Beberapa hal selalu dilikuidasi di masa depan. Ketika aku menyebutkan jumlah kalajengking, aku menyebutkan nyamuk dan hantu tua. Suara leluhur kura-kura sedikit berubah, dan ada sedikit kebencian, tetapi aku tidak akan mengatakan lebih banyak, hanya menyebutkannya, tidak ada lagi ucapan. Rasa ingin tahu hati Ye Xuan langsung tersangkut. Hantu tua pembunuh nyamuk itu benar-benar momok. Leluhur kura-kura ini membangkitkan perasaan kebencian yang dalam, yang jelas merupakan momok. Akibatnya, Ye Xuan merasa bahwa misteri nyamuk dan hantu tua itu tampaknya telah meningkat pesat dalam sekejap. Kekuatan lelaki tua itu sebelumnya di medan bintang kematian adalah kekuatan besar dunia ke-15. Sekarang, tampaknya dia masih pendiam saat itu. Kekuatannya yang sebenarnya pasti melampaui dunia ke-15. Keberadaan kekuatan Qian Kun, jika tidak, di mana kualifikasi ini untuk menyakiti leluhur kura-kura? Sebelumnya Ye Xuan juga merasa bahwa kandidat nomor satu yang paling misterius dalam benaknya adalah Raja Nyamuk Gila, tetapi sekarang tampaknya tahta sosok misterius Raja Nyamuk Gila itu jelas merupakan irama yang tidak terjamin. Hantu tua pembunuh nyamuk itu awalnya adalah iblis dari alam semesta pertama. Kemudian, setelah alam semesta ketiga Teran, itu juga merupakan keluhan lama dengan penguasa rumah ke-6 dari Kam Pemahaman. Sekarang setelah Ye Xuan tiba di alam semesta kedua, ia menyebutkan nyamuk dan hantu-hantu tua. Bahkan para leluhur kura-kura memiliki keluhan terhadapnya. Ini jelas merupakan irama dari tiga bidang kosmik utama yang telah diganggu olehnya. Tahta sosok misterius nomor satu takut pada barang-barang lama ini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mempelajari roh-roh jahat nyamuk. Ye Xuan sekarang paling peduli dengan berita tentang Raja Besar 8 kura-kura raksasa kosong. Dalam kata-kata para leluhur kura-kura, ia telah dapat menentukan warisan ritual suci kuno. Bahkan dalam keluarga kura-kura, hanya 7 lapisan pertama, hingga alam ke-8 lubang hitam, yang akan berlatih. Tidak ada jalan ke depan. Meskipun berita itu mengecewakan, para leluhur kura-kura juga memberikan secercah harapan lagi. Itulah keberadaan Raja Agung dari 8 Raja, mereka tampaknya tahu. Dan mereka ingin meminta Ye Xuan untuk membantu dan menyelamatkan mereka. Jika masalah ini dapat berhasil, latihan lanjutan dari Dongsu Ancient tentu saja tidak menjadi masalah, dan bagi bayi tanpa kepala, ini jelas merupakan berita bagus. Kura-kura raksasa Void juga merupakan kelas suci kuno dari Kam mayat bayi tanpa kepala, dan kawan-kawan di Kam yang sama dengan garpu malam yang konyol, naga emas, dan kaisar Nether. Ini adalah makhluk tertinggi kuno sejati, bahkan jika terluka parah, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Ada 3 bidang kosmik utama yang diandalkannya, dan dunia saat ini, Ye Xuan pasti bisa berjalan menyamping. Itu jauh lebih berguna daripada identitas penguasa Nether, tetapi di baliknya adalah makhluk tertinggi kuno yang hidup. Oleh karena itu, meskipun dia juga menyadari bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk menyelamatkan kura-kura raksasa kosong, tetapi Ye Xuan tidak memikirkannya sama sekali. Di satu sisi, manfaatnya terlalu besar. Di sisi lain, dia masih membutuhkannya. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa kura-kura raksasa Void adalah kura-kuranya sendiri. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi bayi tanpa kepala, jika ada kesempatan, dia tidak dapat membantu. Leluhur kura-kura, apa yang akan kita bahas sekarang adalah hal yang besar, ini tentang hidup dan mati yang liar dan agung, tentu saja tidak terlalu main-main.
Merasakan misi bahu itu, dada Ye Xuan cukup kuat. Dalam pandangannya, bukan masalah bagi siapapun untuk memiliki kesempatan menyelamatkan seseorang, tetapi dia jelas merupakan orang yang penting. Dia memiliki rasa keberadaan yang kuat. Nada suaranya tidak termotivasi untuk berubah, jadi, dalam menghadapi hal yang begitu penting, apakah kita akan berbicara tentang pesta rahasia? Apakah tidak terlalu dapat diandalkan untuk berbicara melalui kekosongan? Petik 2. Ada beberapa kebenaran untuk dikatakan. Tetapi, kamu belum menemukan dirimu berdiri di atas kura-kura tua itu. Itu telah bernegosiasi sepanjang waktu. Kata-kata leluhur kura-kura itu belum jatuh. Ye Xuan merasa bahwa bumi di bawah kakinya tiba-tiba berguncang. Seperti tsunami, hamparan tanah yang luas telah naik dengan cepat, dan cakrawala jauh dari ujung cakrawala. Ada lingkaran lengkung yang perlahan terbentuk, dan kepala kura-kura besar yang tak tertandingi muncul dari telapak kaki. Aku mengandalkan, kepala kura-kura besar, awalnya seluruh benua ini adalah tengkorak rajamu, lalu di mana cangkang kura-kuramu? Tidak bisakah kau memiliki bidang bintang sebesar itu? Ye Xuan akhirnya mengerti arti dari kata-kata leluhur kura-kura. Mereka benar-benar telah bernegosiasi sepanjang waktu. Itu hanya dalam menghadapi diskusi. Ye Xuan berdiri di atas yang lain. Bagian langit dan bumi ini bukanlah bidang kosmik kedua dari dunia luar. Itu adalah tanah misterius dari tanah leluhur keluarga kura-kuraku. Hanya ada satu lorong kosong yang terhubung dengan dunia luar. Ada keluarga kura-kura kuno yang hancur, dan orang luar pada dasarnya tidak bisa masuk. Jadi, apa hubungan antara kura-kura tua dan manifestasi tubuh? Itu tidak begitu mengejutkan. Berbicara tentang ini, leluhur kura-kura tiba-tiba makan, dan kata-katanya berubah. Cacing-cacing kura-kura purba dari genus keluarga kura-kura semuanya terlihat oleh semua orang. Tetapi jika mereka benar-benar dapat dibudidayakan, Anda harus melihat gambar warisan yang tertinggal di cangkang kura-kura purba. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya kura-kura tua, putra pemilihan surgawi, yang dapat dipilih. Petik 2. Karena Anda telah membudidayakan kalajengking kuno hingga puncak lapisan ke-7, itu menunjukkan bahwa Anda telah melihat gambar warisan di cangkang kura-kura kuno, dan Anda telah melihat tubuh sejati leluhur. Kekosongan dalam gambar tersebut, itu adalah kura-kura raksasa kekosongan yang sebenarnya. Sisik dan setengah cakarnya selebar bidang bintang. Kura-kura tua paling banyak memiliki satu kepala kura-kura seperti bintang. Seluruh tubuh kura-kura hanya tamparan di cekungan. Apa yang membuat Anda terkejut? Setelah mengatakan itu, Ye Xuan benar-benar mengerti. Ketika dia berkedip, dia akan menjawab, tidak heran kamu begitu murah hati di keluarga kura-kura. Kamu sengaja menghilangkan cangkang kura-kura kuno. Orang yang sudah lama dalam masalah tidak bisa berlatih, tetapi bisa berlatih. Kamu adalah orang yang perlu kamu temukan, dan setelah kamu mencapai puncak lantai ke-7, kamu harus datang ke lautan kura-kura untuk menemukan keterampilan tindak lanjut. Aku mengandalkan, ini benar-benar perhitungan yang bagus. Tuan muda ini sangat kesal di dalam hatinya. Ada perasaan dihitung dan mati, terlalu tidak bahagia. Dasar bocah kecil, kamu ingin bermain licik. Tanpa menunggu Ye Xuan menyelesaikan kata-katanya, suara leluhur kura-kura sudah terdengar lagi. Dan dia menjawab dengan tegas, meskipun aku tidak mengerti kura-kura tua, aku tidak hanya memahaminya. Aku kura-kura, dan dari sudut pandang tertentu, itu juga keluarga kura-kuraku yang membantumu. Jadi, jangan datang ke hal-hal imajiner ini, kura-kura tua itu sudah kuputuskan, kau harus bersedia melakukan ini. Dan tanah reruntuhan di luar wilayah itu awalnya tak terbatas. Bagimu, ini juga merupakan kesempatan langka. Apakah kau benar-benar ingin melewatkan masalah ini? Petik 2. Tanah di luar reruntuhan. Ye Xuan mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sangkar kuno dari medan bintang iblis, di mana yang disebut tanah reruntuhan. Aku tidak tahu kura-kura tua. Hamparan bumi yang luas sedikit bergetar, yang merupakan gerakan yang disebabkan oleh nenek moyang kura-kura yang menggelengkan kepala kura-kura besar mereka. Pandangan Ye Xuan berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia tidak memperhatikan ini. Di telinga, hanya ada suara nenek moyang kura-kura. Kura-kura tua, aku hanya tahu bahwa itu adalah kehampaan yang kejam, jelas bukan di tiga alam semesta. Seharusnya di suatu tempat di alam semesta misterius yang tidak diketahui mengambang di kehampaan. Sebelum usia 10.000 tahun, kura-kura darah dari genus dari genus kura-kura pernah mengembalikan bingkai dengan gambar para dewa, dan diterima oleh kura-kura tua, yang telah disimpan.
Dengan bingkai gambar merek para dewa yang datang bersama-sama, hanya beberapa karakter, adalah leluhur darah dari keluarga kura-kura saya, artinya adalah gambar bermerek ini, adalah tanah reruntuhan, untuk bertemu dengan leluhur tua yang kosong kembalinya para leluhur, hanya dengan mengukur putra takdir dengan metode Butianyi, dapat berhasil. Kura-kura tua saya telah menguasai metode Buddhisme, karena ini, itu awalnya adalah leluhur hampa. Setelah mengatakan itu, Yesuan pada dasarnya telah memahami alasan umum. Jelas, Raja Nether masih hidup, dan ada pesan sebelum tahun-tahun abadi, mirip dengan bantuan, dan mewariskan bakat dewa dari keluarga kura-kura raksasa, dan leluhur kura-kura triknya adalah menyimpulkan rahasianya. Selanjutnya, keluarga itu sengaja kehilangan cangkang kura-kura kuno, dan diperoleh oleh Yesuan, hingga hari ini ia dituntun ke lautan kura-kura. Putra takdir adalah kamu, ini pasti tidak diragukan lagi. Jadi, kamu memenuhi syarat untuk melihat bingkai yang dikembalikan oleh leluhur veteran, tetapi jejak manik-manik, kura-kura tua itu tidak dapat kubimbing, kamu harus menemukannya sendiri. Selama pidato itu, langit tiba-tiba menunjukkan sekilas kemuliaan, dan gambar kehampaan yang luas muncul begitu tiba-tiba di depan Yesuan. Kekosongan misterius ini tampaknya merupakan bidang kosmik, yang diasingkan, dan ada atmosfer yang kuat dan tidak dapat diprediksi dalam ketidaklengkapannya. Di sini, retakan berongga dapat dilihat di mana-mana, dari waktu ke waktu dengan kehancuran kekosongan yang mengerikan dari aliran siulan, dan beberapa bahkan telah berevolusi menjadi lubang hitam berongga, menelan semuanya. Meskipun ada bintang dan bintang dalam gambar ini, tidak ada pengecualian. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Kixing hampir semuanya saling terkait, dan beberapa bahkan telah hancur total. Mereka melayang di kehampaan kegelapan yang misterius. Melihat galaksi kuno yang hancur di depan langit, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semuanya terlalu familiar, persis sama dengan apa yang dilihatnya dalam gambar warisan busur surgawi. Itu jelas medan perang terakhir dari pertempuran dunia di era tahun-tahun tak berujung sebelum tahun-tahun tak berujung. Tepatnya, itu adalah sudut medan perang kehampaan zaman kuno. Pasar yang disebut hancur ini seharusnya menjadi bagian dari langit berbintang kuno zaman kuno, dan sangkar kuno yang sama yang terhubung ke lembah bintang kekaisaran, dan yang sama juga dipisahkan, dan juga diasingkan. Itu benar, satu-satunya perbedaan adalah bahwa kehampaan yang rusak di alam semesta pertama bintang iblis bukan hanya sangkar, tetapi juga tulang yang terkubur, memperlihatkan atmosfer kematian yang tak berujung, putus asa. Meskipun langit berbintang suram, bahkan tidak ada bintang yang bersinar dan bersinar, tetapi penginderaan yang cermat dapat menangkap napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun itu sangat kuat. Sebagian besar kehidupan ada di sungai bintang liar yang diasingkan ini, yang muncul dari bagian dalam bintang yang relatif besar. Bagian terdalam dari inti bintang-bintang ini, jelas berjongkok dengan makhluk yang sangat kuat, sedang tidur. Selain itu, ada juga banyak ketidakjelasan dalam sejumlah besar retakan kekosongan yang tersebar di seluruh bagian kekosongan. Meskipun jumlahnya terlalu kecil, itu lebih mengerikan dan kuat, tanpa kecuali. Keberadaan berjongkok di celah-celah kekosongan ini jelas sama dengan naga emas dan yak-yak kuno. Di antara mereka, celah kekosongan, Yesuan melihat kura-kura raksasa yang mengerikan dengan ukuran yang sebanding dengan bidang bintang kecil, sehingga mengambang tanpa suara. Saya tidak tahu berapa tahun telah dibungkam, membiarkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di celah kekosongan erosi yang bergejolak, tubuh kura-kura raksasa yang mengerikan, tetapi tidak hancur, belum terguncang. Dan di punggung kura-kura raksasa yang luas seperti kura-kura, masih ada bilah sihir horor hitam. Panjang bilahnya tidak diketahui selama ribuan mil, dan sebagian kecilnya telah dimasukkan ke punggung kura-kura. Pisau-pisau dari pisau itu berdarah melalui garis-garis hijau darah, dan roh-roh jahat tidak ada bandingannya. Mereka mengungkapkan roh jahat tertentu yang mengejutkan jiwa. Ketika Anda melihatnya, itu disebut kesalahan hidup. Tampaknya ada api sihir tak terlihat yang menghancurkan dengan kejam. Bergelombang, datang, dan separuh besar bilah tempat bilah sihir horor itu terekspos ditutupi dengan celah miring, diam-diam menceritakan betapa mengerikan pertempuran yang telah dialaminya di masa lalu. Meskipun bilah sihir ini juga memiliki kekuatan yang sama, tidak lagi api ganas masa lalu, tetapi napas samar dari ketidakjelasan, tetapi dengan perluasan angin ke darah api sihir magis yang memancarkan energi kental dari pisau sihir tidak ada. Jika Anda harus mengatakan bahwa ada tempat yang berbeda,
Itu adalah bilah sihir hitam yang dimasukkan secara vertikal pada karapas kura-kura besar. Ketika perpanjangan angin dan pertempuran asli dengan Yesuan, milih mantel samar yang ditembakkan dari alis gelombang tajam, angin akan naik, dan pisau sihir gunung yang tidak setengah tertarik adalah ilusi. Pisau, sihir yang digunakan pada saat perpanjangan angin sebenarnya adalah semacam kekuatan magis yang tidak lengkap. Api magis para dewa menyala. Begitu aplikasi dilakukan, tubuh dapat langsung mengembun, dan kekuatannya bisa mengerikan dan jahat. Dapat menyerap vitalitas lawan, darah dan kekuatan para dewa, dapat disebut rahasia mayat. Pada saat itu, pisau hijau darah Yutuo yang melayang di atas angin memberi Yesuan perasaan ngeri, dan bahkan membuatnya sangat curiga terhadap zaman kuno sebelum tahun-tahun yang tak berujung, meninggalkan tangan ajaib berdarah para dewa kuno. Pisau ajaib dengan tubuh yang kokoh. Baru pada saat itulah pisau ajaib keadaan energi yang dapat dipadatkan oleh kekuatan magis kalajengking suci sudah mengerikan, dan bahkan bintang semu Yesuan terhadap bilah darah prajurit tingkat harta karun sedikit lebih rendah. Jika bilah pembunuh itu benar-benar nyata, kemakmuran sihirnya tidak terbayangkan. Ini adalah desahan hati Yesuan saat itu. Saya tidak berharap itu dikonfirmasi sekarang. Di era zaman kuno, memang ada bilah ajaib entitas seperti itu. Saya tidak tahu yang mana dari kubu yang bermusuhan itu berada di tangan yang kuat, tetapi itu pasti keberadaan zaman tertinggi. Kalau tidak, bagaimana itu bisa melukai kura-kura raksasa? Sampai sekarang, bilah jahat ini masih disisipkan di punggung kura-kura penyu raksasa Nether. Ini pasti pemandangan yang telah muncul sejak tahun-tahun abadi sebelum miliaran tahun, dan terus berlanjut hingga hari ini. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Sejak saya memikirkan miliaran tahun ini, kerangka kura-kura raksasa berongga telah disisipkan dengan bilah ajaib seperti itu. Mata Yesuan merah, dan segera setelah tinju ganda, dia menggertakkan giginya dan bertanya kepada leluhur kura-kura, "Saya telah melihat bilah ajaib ini, tetapi itu adalah tubuh energi kekuatan gaib. Siapa yang memilikinya? Aku tidak tahu." Kura-kura tua. Suara leluhur kura-kura terdengar lagi, "Kura-kura tua, meskipun aku hidup dalam tahun-tahun yang tak berujung, lahir, dan itu dekat dengan masa kini, dan itu bahkan bukan makhluk purba, apalagi zaman kuno di atas zaman kuno." Petik 2. Semua tentang era yang agung, sejauh kura-kura tua aku, hanyalah legenda, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, karena pedang ini telah ada di era zaman kuno, kamu telah melihatnya. Mungkin ada semacam hubungan di dalamnya. Mungkin, petunjuk yang terkait dengannya adalah kunci untuk menyelamatkan kekosongan dari kekosongan. Bagaimana kamu tidak tahu apa-apa? Yesuan tertegun sejenak, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya, "Selamatkan Raja Besar 8 hal sebesar itu, kamu kura-kura tua tidak akan mau bergantung pada tuan muda ini. Itu bisa sangat menyenangkan, tidak sekarat, aku tidak akan menyerah pada ritme apa. Kamu adalah putra takdir, siapa yang tidak bisa mengandalkanmu, siapa yang bisa kamu andalkan?" Atas kesalahan Yesuan, leluhur kura-kura sama sekali tidak merasa malu, dan nada masalah itu diterima begitu saja. "Aku percaya pada bimbingan metode Butian. Ini adalah salah satu dari dua leluhur darah besar dari leluhur kekosongan, yang dapat mencuri rahasia. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku menggunakan supernatural anti langit semacam ini untuk menemukan cara menemukan putra pemilihan surgawi. Keluarga kura-kuraku juga membayar harga yang sangat mahal. Sejak usia 10.000 tahun, keluarga kura-kura telah terkulai dan kuno. Kura-kura tua itulah yang kuambil vitalitas semua suku, melindungi mesin surgawi dan membawanya ke bencana. Kali ini, meskipun kura-kura tua aku tidak bisa memberimu terlalu banyak bantuan, tetapi dalam bimbingan jalan di depan, aku dapat membantumu sekali lagi. Namun, setelah waktu ini, keluarga kura-kuraku harus menyegel keluarga. Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan magis Butianzi 2 kali. Kura-kura tua, aku tidak memiliki kekosongan leluhur, dan aku akan terinspirasi oleh mesin surgawi. Saya takut keluarga itu akan dirampok, dan keluarga kura-kura tidak akan melindungi. Induksi langit. Yesuan mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba teringat bahwa di kota kemenangan bintang kematian, dia menggunakan cairan evolusi genetik untuk memperbaiki daging dan darah ke dunia ke-8, dan pada saat yang sama, membiarkan busur kalajengking dan darah naga di dalam tubuh bersama-sama. Evolusi, malapetaka yang ditarik oleh kekuatan. Pada saat itu,
langit memiliki sejumlah besar awan guntur biru yang bergulir dari celah-celah kehampaan yang muncul di kehampaan. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah bahwa di kedalaman celah kosong di awan guntur biru, Yesuan dengan jelas melihat mata bermata biru, yang diduga sebagai inkarnasi dari kehendak surga. Pada akhirnya, Yesuan menggunakan darah naga dan dewa surga untuk bergabung menjadi satu. Dia menembakkan anak panah langit dan mengalahkan awan petir. Pada saat yang sama, celah kekosongan yang menyebabkan awan petir ditutup secara paksa, bahkan itu. Lintasan yang dirasakan pada saat itu juga dihapus secara paksa. Jika tidak, begitu langit biru terbangun, Arc de Triomphe dan Yesuan takut akan sulit untuk melarikan diri. Saat ini, induksi surgawi dari nenek moyang kura-kura juga merupakan pemandangan yang sama. Sebagian besar waktu memang begitu. Tampaknya ini bukan hal yang baik. Jika Anda tidak menggerakkannya, Anda akan menyebabkan langit biru yang diduga sebagai hutan belantara. Ini hanyalah trik rahasia. Yesuan awalnya ingin belajar, dan dia tidak dapat membantu Raja Tua untuk bekerja keras. Sekarang dia segera menghilangkan pikiran itu. Mata bermata biru itu setingkat dengan bayi tanpa kepala. Itu adalah makhluk tertinggi di zaman kuno, Kaisar Nether, dan mereka berdua terbagi menjadi dua. Di bawahnya, itu tidak akan benar-benar memusnahkannya. Paling-paling, itu hanya menderita sedikit cedera, dan langit biru masih ada. Hidup di dunia, hanya berjongkok di kehampaan misterius yang tidak diketahui di suatu tempat, akan ada hari di masa depan. Ini menunjukkan kengeriannya, keberadaan seperti ini Yesuan menghindarinya, tetapi di mana dia berani memprovokasi. Bahkan jika dia menepis gagasan untuk meminta leluhur kura-kura untuk meminta belenggu surga, itu terlalu berbahaya dan tidak boleh disentuh. Berteriak, berteriak, titik 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 titik. Pada saat ini juga, dedaunan kaki Yesuan ke segala arah tiba-tiba mendengar suara udara pecah. Melihat sekeliling, di kaki benua yang luas ini, ada potongan-potongan kulit kura-kura besar seperti gunung, semuanya berwarna abu-abu, dan ada beberapa noda darah di atasnya. Ini membuat Yesuan ngeri, bahkan jika dia terkejut. Memanggil, Firaun, apakah kamu akan menggunakan kekuatan magis Butianzi? Kura-kura abu-abu sialan ini, kura-kura tua, yang telah kukelupas dari tubuhku, melambangkan vitalitas. Anakmu berpikir bahwa kamu dapat menggunakan sihir magis surga. Bisakah kamu menemukan beberapa batu bata dan ubin yang pecah? Oh, Yesuan tiba-tiba memiliki tulang yang menyeramkan, yang melambangkan vitalitas. Tidak ada yang perlu dikorbankan. Kuncinya adalah cara ini. Ini adalah cara yang hidup untuk mengupas sepotong kulit kura-kura sialan dari belakang kura-kuranya. Ini sedikit rasa, biarkan dia memikirkannya. Aku merasa punggungnya dingin. Kali ini, dia tegas dan tidak menginginkan kekuatan magis surga ini. Lao Wangba dapat mengupas kulit kura-kura dari belakang, bagaimana jika jatuh ke tangannya? Apakah itu dikupas setiap saat? Hal khusus ini juga, jahat dan berdarah, Yesuan dengan tegas menyerah. Dalam proses ini, cangkang kura-kura berdarah dari hamparan luas kaki hampir tidak pernah berhenti. Setelah waktu yang singkat, langit telah ditutupi dengan kanopi besar yang dibentuk oleh cangkang kura-kura. Ada ribuan kaki, mungkin untuk kepala kura-kura, ada bintang seperti nenek moyang kura-kura yang sangat besar bukanlah apa-apa. Namun, jika diletakkan di tubuh Yesuan, itu benar-benar mati. Semua kulit seluruh tubuh terkelupas dan tidak dapat disatukan. Tampaknya kekuatan magis surga ini bukan manusia, itu terlalu mengerikan. Perhatian, tirai sudah terpasang, kura-kura tua akan segera kumulai, semua yang ada di gambar itu terkait dengan penyelamatan kekosongan para leluhur, dan pasti semua elemen kunci, mungkin sangat kacau, tidak saling terkait, tetapi semuanya perlu dihubungkan olehmu untuk menghubungkannya. Pada titik ini, suara leluhur kura-kura terdengar lagi, dan itu diperkenalkan ke telinga Yesuan, menyebabkan hatinya bergetar. Beberapa dari mereka berteriak, "Hei, bocah bau, jika kura-kura tua akan melakukan ini, maka tidak perlu membangun tirai seperti itu sama sekali. Semuanya hanya untuk membuatmu terlihat lebih intuitif dan lebih jelas. Kamu harus terganggu. Kura-kura tua seperti ini, itu menyakiti setidaknya kehidupan milenium, terbuang sia-sia. Rentang hidup milenium, ini adalah Firaun tua di depanku, dan digantikan oleh kekuatan bertabur bintang lainnya, diperkirakan tempat itu tidak akan dapat bertahan, melemah." Tepat saat hati Yesuan merasakan emosi itu,
tirai di bagian atas kepalanya disatukan dengan potongan-potongan kulit kura-kura abu-abu berlumuran darah, dan tiba-tiba ada cahaya yang kabur. Kemudian, beberapa efek mulai muncul dalam cahaya ini. Awalnya sangat memalukan, saya tidak bisa melihatnya sama sekali, tetapi segera, Yesuan menjadi pucat dan berteriak, apakah itu benar-benar dia? Bagaimana ini mungkin? Di langit, gambar yang muncul di tirai butian adalah kekosongan. Saya tidak tahu di mana itu, tetapi itu seharusnya alam semesta ketiga yang ditempati oleh Terran. Namun, bagian kekosongan ini pasti milik beberapa daerah yang sangat terpencil, karena pemandangan dalam gambar itu terlalu mengerikan. Jika berada dalam jangkauan aktivitas orang, pemandangan seperti itu muncul di alam semesta, itu harus dilihat. Pada saat itu, 3 alam semesta akan menjadi sensasional, dan kemudian menyebabkan rasa takut. Zombie kosmik. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ratus, 1000 tidak ada di sana, tetapi ratusan zombie kosmik, tetapi mereka jelas bukan zombie tingkat rendah biasa. Mereka menyebar di kekosongan sungai Sing Sing dan mendekati bagian depan kekosongan. Tampaknya ada target di sana, itu seharusnya bintang, tetapi tidak terlihat di tirai. Ratusan zombie kosmik, semuanya telah mengembangkan kesadaran diri, memiliki kebijaksanaan alternatif milik zombie. Tubuh mereka berbeda, beberapa telah mengembangkan karakteristik spesies binatang buas, dan beberapa masih mempertahankan kemanusiaan. Bentuk tubuh, tetapi bahkan lebih aneh lagi, ada beberapa bagian yang sangat aneh pada tubuh, beberapa seperti tentakel, pasti memiliki efek fungsional yang luar biasa. Ratusan elit kosmik, masing-masing dengan atmosfer yang kuat, setidaknya lubang hitam terbesar ke-8, dan di depan pasukan elit zombie ini, jelas ada sosok yang membuat Yesuan akrab, membawa kedua tangan perlahan menjarah, seolah-olah berjalan di halaman belakang rumah Anda sendiri. Itu adalah Raja Zombie yang mendorong angin. Di atas kepalanya, bilah sihir hitam dengan pusaran angin ajaib melayang. Itu adalah tangkai yang pernah dilihat Yesuan dalam perangnya. Itu adalah bentuk energi, tetapi dengan sihir entitas yang dimasukkan ke bagian belakang kura-kura raksasa berongga. Pisau itu persis sama, napasnya tidak berbeda. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa citra Raja Zombie jelas berbeda dari yang sebelumnya. Sebelum dia bisa melihat keadaan sekilas, itu pasti zombie kosmik, bukan orang yang hidup. Tapi sekarang, tubuhnya tidak bisa lagi melihat bayangan zombie, dan sekarang perlahan-lahan di depan pasukan elit zombie ini, tubuhnya terkadang menjadi daging dan darah, dan terkadang menjadi bentuk energi yang tidak menentu, dan terkadang lagi sebagai ilusi tidak ada. Sulit membayangkan bahwa bentuk keberadaannya dapat diubah sesuka hatinya. Kemampuan ini tidak mungkin bagi tubuh hantu Yesuan. Meskipun tubuh neter adalah keberadaan bentuk energi, itu juga dapat mengubah penampilan manusia. Misalnya, Yesuan saat ini seperti ini, mempertahankan tubuh neter, tetapi penampilannya terlihat seperti daging dan darah manusia. Namun, tubuh daging dan darah ini tidak lebih dari sekadar hantu neter, bukan daging dan darah yang sebenarnya. Kekuatan alam semesta yang sebenarnya dapat dilihat sekilas. Inilah sebabnya Yesuan selalu menyimpan tubuh neter, sehingga tidak akan mengungkapkan identitas aslinya. Dan jika dia ingin memulihkan daging dan darah manusia, dia harus menghilangkan tubuh neter, dan membiarkan cakar hijau tua yang menggantung di atas otak jatuh ke dalam keadaan dingin dan tertidur. Sama sekali tidak mungkin untuk mengubahnya secara sewenang-wenang seperti perpanjangan angin. Orang ini sebenarnya tidak mati. Sebenarnya, dia telah mengeluarkan pasukan elit zombie seperti itu dari prajurit langit. Dalam keterkejutan, Yesuan tiba-tiba menyadari, jadi tampaknya ledakan zombie kosmik kedua harus dilakukan oleh perpanjangan angin. Orang ini terlalu terkejut, sebenarnya dengan pasukan elit zombie di alam semesta ketiga untuk melawan gerilya. Sebelum itu, tidak ada yang tahu mereka ada. Ini terlalu mengerikan. Meskipun tidak banyak elit zombie di pasukan ini, hanya beberapa ratus yang hampir 1000, tetapi mereka semua adalah elit zombie sejati, dan mereka telah mengembangkan kebijaksanaan zombie. Biarkan mereka terus tumbuh seperti ini. Teruskan, jumlah zombie elit harus terus meningkat. Pada akhirnya, mungkin itu akan berkembang menjadi kelompok etnis yang kuat. Akan sulit untuk membasminya saat itu. Terran akan menghadapi krisis besar untuk bertahan hidup. Petik 2. Apakah Raja Zombie ini adalah orangmu sendiri? Itu adalah bilah sihir dari bentuk energi yang tergantung di atas kepalanya. Karena orang ini dan bilah sihir energinya muncul di tirai butian,
itu berarti bahwa itu adalah penyelamatan kekosongan para leluhur. Salah satu elemen kunci, peran khusus yang akan dipegang, yang semuanya mengharuskanmu untuk terhubung secara seri. Pada saat inilah suara leluhur kura-kura terdengar lagi, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kamu harus terlebih dahulu menemukan orang ini dan menyimpannya di tanganmu. Tetapi kengerian masalah ini tidak akan terlalu sederhana. Kultivasi putra ini tidak terlalu kuat sekarang. Ini baru hari ke-11 kemuliaan. Tetapi dia telah mengembangkan tubuh iblis, dan perubahannya tidak ada habisnya. Sulit untuk menerimanya. Tubuh iblis. Yesuan tertegun, dan kelopak matanya sedikit melonjak. Saya dapat berubah antara daging dan darah, energi, dan jiwa ilusi antara sekarang. Apakah itu karena apa yang disebut tubuh iblis? Tubuh mengacu pada iblis luar angkasa yang dapat didatangi biksu kapan saja selama latihannya. Ya, yang disebut iblis adalah iblis luar angkasa. Tubuh iblis yang telah dikembangkan orang ini adalah salah satu iblis. Suara kura-kura itu terdengar lagi, iblis luar angkasa sebenarnya adalah sejenis makhluk, tetapi tidak ada yang tahu di mana kelahirannya dan di mana keberadaannya, yang paling tidak dapat diprediksi, dapat berubah, dan dapat digunakan untuk mengangkut kehampaan. Tidak ada halangan, tidak mudah untuk menangkap iblis di luar lapangan. Ketika sampai pada hal ini, pemandangan di tirai langit tiba-tiba menghilang dengan cahaya yang bersinar. Yesuan telah menuruti keinginannya sejak saat itu. Semua yang dilihatnya hanya memiliki kejutan besar baginya. Perpanjangan angin tidak mati. Dia juga memiliki tanggung jawab atas masalah ini. Jika ini menyebabkan malapetaka manusia, Yesuan jantung jalan akan terpengaruh sebagai hasilnya. Bagaimanapun, penyebab dari semuanya agak terkait dengannya. Selain itu, orang ini mengumpulkan pasukan zombie elit yang kuat di bawah keagungannya, dan secara tak terduga mengembangkan tubuh iblis, perbaikannya bahkan lebih melonjak, telah mencapai keadaan ke-11 dari wilayah yang lebih gelap. Ketakutan tidak lama kemudian, ketika Yesuan akhirnya menemukannya, perbaikannya setidaknya menjadi hampa. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya masih banyak masalah di masa depan. Biksu umum sulit dihadapi di ruang virtual. Meskipun Yesuan bermaksud bahwa mungkin untuk membunuh, tetapi penangkapan langsung didasarkan pada jumlah variabel yang tak terbatas, belum lagi perpanjangan angin atau tubuh aneh iblis itu. Sepertinya ini tidak mudah dilakukan. Jika Anda belum memulainya, Anda akan merasakan kesulitan dan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam gumaman itu, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, tirai butian di bagian atas kepala sekali lagi bersinar, dan kemudian, sebelum Yesuan melihat apa penampilan kedua itu, suara leluhur kura-kura sudah terdengar lagi. Yah, apakah ini benar-benar Dewa Langit? Sepertinya Anda ingin merokok, Anda tidak berdebat.